seperti yang saya bilang, ini sudah ISPPD keempat saya, dan sebelum-sebelumnya sangat jarang seorang peneliti khususnya yang dari Indonesia mengumpulkan 4-5 abstrak sebagai first author. Mungkin sebagai co-author bisa lebih dari itu, tapi sebagai first author sangat jarang kami temukan. Jadi cukup menarik perhatian. Pada saat itu kami cukup kagum dan ingin melihat presentasi hasil penelitian tersebut. 19 dari abstrak-abstrak tersebut diterima sebagai 4 oral dan juga 4 poster spotlight. Kemudian pada saat di 2 presentasi yang kami saksikan terjadi kejadian yang mungkin sudah jelas saya sampaikan sebelumnya. Ada penggantian jilbab yang kami saksikan, kemudian saya menyaksikan sendiri penggantian nemtek, dan kebetulan saya kembali identitas dan dijawab memang berbeda dengan identitas yang dia sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Rivaldi dan Piantini itu bidangnya matematika, tapi karyanya itu kedokteran. Nah, orang studi kedokteran itu kan tidak mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Pasti dia harus bergelar MET atau DR. Kami juga heran, namanya sama, kok karyanya beda. Nah, ini pantas menjadi layak untuk kami telusuri, kami dalami. Karena jangan-jangan kami nanti itu tadi menyampaikan ini orang kami, tapi ternyata bukan. Nah, itu jadi masalah besar. Permohonan maaf itu kan bukan ke saya ya dan teman-teman saya gitu. Sudah publik yang merasa marah gitu. Jadi saya sampaikan juga, permohonan maaf itu tidak bisa cuman kepada kami, karena yang dibawa adalah nama Indonesia secara keseluruhan, bukan nama kami yang dicatut, bukan institusi kami yang dicatut, namun beberapa institusi lainnya, beberapa nama lainnya yang iya atau tidak dicatut, publik yang juga warga Indonesia yang dibawa nama negaranya ke konferensi internasional yang kemudian jadi bahan gurauan peserta pada saat itu. Sahabat Kompas TV, kasus dugaan manipulasi dan pemalsuan riset yang melibatkan oknum dari Indonesia di ajang ISPPD di Copenhagen, Denmark pada 17 hingga 21 Mei 2026 kemarin sedang menjadi sorotan tajam di dunia akademik di tanah air maupun kancah internasional. Kasus ini bermula viral setelah dibongkar oleh salah satu sesama peneliti Indonesia yang juga hadir di lokasi dan di dalam conference tersebut. Dan hari ini kita akan berbincang lebih dalam terkait dengan temuan-temuan apa saja yang didapatkan sebenarnya dan masalah utamanya dari dugaan pemalsuan riset ini. Sudah bergabung bersama dengan saya di sini Mbak Waude Dwi Daningrat, peneliti Indonesia bidang Clinical Medicine Oxford University. Halo Mbak Dwi, kabar baik? Halo, baik. Ya, Mbak Dwi, boleh mungkin diperkenalkan sedikit kepada kami sebagai seorang peneliti yang juga hadir dalam conference tersebut. Saat ini Mbak Dwi sedang berfokus meneliti di bidang apa dan di mana sekarang? Halo, perkenalkan saya Dwi. Saya sekarang sedang menjadi PhD researcher di University of Oxford, tepatnya di Center for Genomic Pathogen Surveillance, Pandemic Sciences Institute, Big Data Institute. And sekarang sudah selesai menempuh pendidikan sebenarnya, namun tinggal menunggu sertifikat atau ijazah formalnya. Dan sekarang sedang melanjutkan di grup yang sama, meneliti tentang pathogen genomics dan juga aplikasi big data analysis untuk bakteri-bakteri, populasi dinamik bakteri. Oke, Mbak Dwi, berarti memang pada saat kejadian itu yang kemudian sekarang ini lagi viral di mana-mana ya Mbak Dwi, itu Mbak Dwi hadir sebagai sesama peneliti atau memang sebagai peserta conference saja pada saat itu? Saya kebetulan di ISPPD ke-14 kali ini udah ISPPD keempat saya. Saya kebetulan mengumpulkan 2 abstrak yang merupakan hasil dari tesis PhD saya. Salah satu dari kedua abstrak tersebut diterima untuk presentasi oral. Saya mempresentasikan juga di ISPPD, jadi saya sebagai presenter. Kemudian juga saya sebagai salah satu penerima travel grants juga yang dibiayai biaya registrasi, akomodasi, dan perjalanannya ke ISPPD di Copenhagen. Ya, Mbak Dwi, berarti memang ikut andil juga ya dalam conference tersebut gitu ya, sampai pada akhirnya gimana Mbak Dwi pertama kali melihat ada kejanggalan sampai Mbak Dwi terdorong untuk speak up soal ini begitu ya, karena apakah memang dari melihat orang yang mempresentasikan itu yang mungkin juga sudah disebut sama Mbak Dwi kalau
orang yang sama tapi mengganti atribusinya dan lain sebagainya, itu awal mula kecurigaannya dari mana, Mbak Dwi? Sebenarnya awal mula kecurigaannya itu pada saat memang melihat dia tampak mengganti jilbab sebelum presentasi. Namun awal menarik perhatian itu adalah ketika kami dan tim saya di Indonesia, teman-teman penelitian di Indonesia itu ikut mencari siapa saja presenter dari Indonesia yang akan menampilkan hasil penelitiannya. Kemudian pada saat kami cari di website conference, ada beberapa nama memang yang menarik perhatian, sekitar 4 nama, dan 4 nama ini masing-masing terafiliasi sebagai first author di 4 sampai 5 abstrak seperti itu. Seperti yang saya bilang, ini sudah SPPD keempat saya, dan sebelum-sebelumnya sangat jarang seorang peneliti khususnya yang dari Indonesia mengumpulkan 4 sampai 5 abstrak sebagai first author. Mungkin sebagai co-author bisa lebih dari itu, tapi sebagai first author sangat jarang kami temukan. Jadi cukup menarik perhatian. Pada saat itu kami cukup kagum dan ingin melihat presentasi hasil penelitian tersebut. Yang 19 dari abstrak-abstrak tersebut diterima sebagai 4 oral dan juga 4 poster spotlight. Kemudian pada saat di 2 presentasi yang kami saksikan terjadi kejadian yang mungkin sudah jelas saya sampaikan sebelumnya. Ada penggantian jilbab yang kami saksikan, kemudian saya menyaksikan sendiri penggantian name tag, dan kebetulan saya menanyakan kembali identitas dan dijawab memang berbeda dengan identitas yang dia sampaikan ke teman-teman yang lainnya, dan juga berbeda dengan nama yang seharusnya menjadi presenter di presentasi kali itu. Seperti itu. Saat penggantian jilbab yang disebutkan juga oleh Mbak Dwi dan bahkan sampai penggantian name tag ya, ternyata Mbak Dwi, itu apakah dari organizernya itu nggak ada yang ikut curiga juga, Mbak Dwi, atau memang sebenarnya sebagai seorang presenter ya, dia apakah bisa untuk memang dalam conference yang pernah juga diikuti oleh Mbak Dwi, apakah memang lazim gitu untuk misalnya mempresentasikan hal yang bukan tulisannya begitu? Sebenarnya bukan masalah dia mempresentasikan tulisan orang lain ya, tapi seharusnya pada saat kita mempresentasikan tulisan dari kolega kita, itu sangat lazim sebenarnya terjadi ketika kolega kita tidak sempat datang ke conference yang sama yang kita hadiri, kita bisa mewakili, namun kita tidak perlu menggunakan name tag dia dan juga memperkenalkan diri kita sebagai orang tersebut. Kita bisa memperkenalkan diri kita tetap sebagai orang yang sama, misalnya I'm presenting this abstract on behalf of my colleague, seperti itu. Jadi tidak perlu memperkenalkan diri sebagai first author di situ. Dan untuk penggantian ini sebenarnya kondisi ruangannya itu sangat ramai. Jadi ada stations untuk beberapa sesi spotlight. Dan sebenarnya saya klarifikasi, tidak saya saksikan bahwa dia buka terus pasang gitu. Jadi dia dalam posisi yang sedang memperbaiki posisi jilbab, dan saya perhatikan di dalam sudah ada jilbab, dia memasang jilbab instan gitu. Jadi pada saat itu sebenarnya tidak terlalu curiga, mungkin dia mau ganti jilbabnya aja gitu. Tapi yang membuat kemudian saya sedikit tergelitik adalah ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai Dimas Fajar Prasetyo. Dan ketika teman saya yang dari stasiun sebelumnya melihat presentasi atas nama yang lain, menyampaikan bahwa itu orang yang sama dengan yang presentasi di stasiun sebelumnya, 10 menit sebelumnya. Di situ yang sebenarnya menjadi meningkatkan kecurigaan, yang membuat saya dan teman-teman yang lainnya yang sudah membaca poster kembali mendalami poster-posternya gitu. Oke, berarti memang awalnya udah melihat posternya begitu ya, Mbak Dwi. Lalu Ya, timbul diawali tadi Mbak Dwi juga bilang sebenarnya kagum gitu ya, karena peneliti Indonesia betul, ini menjadi first author dari beberapa abstrak betul. itu begitu. Kemudian setelah ada kecurigaan ya, beberapa kecurigaan dari Mbak Dwi, apa yang Mbak Dwi dan teman-teman lakukan gitu untuk apakah langsung cek dan recheck soal penelitiannya, dan sejauh apa Mbak Dwi beserta Eh, teman-teman? untuk untuk saya pribadi, Hmm. pada saat itu ketika saya melihat ada kejanggalan tersebut, saya baca kembali poster-posternya dan notice memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan seperti penyebutan serotipe 0 yang di dalam Streptococcus pneumonia itu memang ada 107 serotipe yang berbeda, namun tidak ada serotipe 0.
kemudian lokasi-lokasi penelitian yang multi-centers yang membutuhkan large consortium biasanya, dan penelitian-penelitiannya skala besar dengan pengumpulan data primer. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya tidak langsung saya judge sebagai, oh ini fabrikasi data gitu. Tapi saya kirimkan dulu ke teman saya dan kolega-kolega saya di Oxford dan juga supervisor saya di Oxford untuk melihat uh, uh, poster tersebut apakah ada yang aneh seperti itu, dan kemudian mereka juga tidak langsung menjudge bahwa itu fabrikasi data atau ada yang atau seperti apa, tapi mereka juga menyadari ada kejanggalan-kejanggalan gitu, seperti grafik yang terlalu bersih, skala studinya yang terlalu besar untuk daftar autor yang terlalu sedikit orangnya, dan bukan multi institute atau multi centers juga, multi countries gitu. Seperti itu. Kemudian sebenarnya pada kami mendapati presentasi spotlight tersebut, kejadian yang sudah saya sampaikan, sebenarnya tidak langsung kami laporkan karena kami belum bisa memastikan seperti itu, belum ini. Jadi kami menunggu beberapa rencananya akan menunggu beberapa hari sampai bisa dipastikan. Namun keesokan harinya presentasi yang sama terjadi dan disampaikan oleh orang yang sama dengan memperkenalkan dirinya sebagai orang yang berbeda. Dan sejujurnya memang pada saat saya posting ke media sosial sudah ada rasa kemarahan di situ. Partly because I'm very angry, I'm furious. Karena penelitian di Indonesia terkait pneumonia dan teman-teman yang lain itu merasa terluka dan dinodai kerja kerasnya dengan hal seperti itu. Kemudian pada saat dipresentasi keesokan harinya di hari ketiga, presentasi yang disampaikan tersebut memancing pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang prominent di bidang itu gitu ya, seperti direktur pneumonia dan direktur program pneumonia dan persiapan bencana di Gates Foundation, yang memberikan pertanyaan yang sebenarnya untuk klarifikasi data gitu, namun tidak bisa dijawab dengan baik juga. Kemudian teman saya yang memang fokus di bidang analisis presentasi yang disampaikan juga memberikan pertanyaan yang tidak disampaikan dengan yang tidak terjawab. Di presentasi sehari sebelumnya juga saya sebenarnya sudah sempat bertanya pada saat sesi tersebut, namun tidak terjawab juga. Jadi kecurigaan makin meningkat. Kemudian setelah seperti yang saya bilang, kami sudah membaca poster-posternya dan memang ada indikasi kuat itu hasil pemalsuan data, fabrikasi data Iya. seperti itu. Poin-poin apa aja Mbak yang paling disoroti yang dilihat sebagai itu bentuk fabrikasi data gitu, dan sebenarnya apakah itu udah sangat melenceng dari bagaimana batasan atau etika dalam penggunaan AI begitu ya, mungkin bisa kita bilang juga dalam penelitian itu, Mbak Dwi? Sebenarnya yang membuat saya yakin bahwa itu ada kemungkinan sangat besar untuk fabrikasi data adalah yang pertama, ada seperti tadi yang saya bilang multi center study yang membutuhkan large consortium, dan itu pengumpulan data primer di daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Kemudian beberapa negara yang membutuhkan approval dan implementing partners atau local collaborators, dan namun tidak ada sama sekali local collaborator. Kemudian data sekunder pun tidak dijelaskan seperti itu sumber datanya. Kemudian data-data yang dikumpulkan tersebut membutuhkan harmonisasi data yang sangat besar, yang kemudian tidak harus jelas metodenya, kemudian data wrangling, data creation-nya harus dijelaskan seperti itu, karena ada unsur-unsur sensitif di situ seperti refugee camps, di salah satu posternya, kemudian perbatasan Myanmar dan Kambodia atau Bangladesh kalau tidak salah. Kemudian data-data dari berbagai negara, data-data surveillance yang membutuhkan izin pasti dari negara-negara tersebut dan tidak ada izinnya. Kemudian untuk dugaan fabrikasi data, karena seperti contohnya ada salah satu posternya yang menyebutkan elderly tapi rata-rata usianya di bawah anak-anak gitu usianya. Kemudian ada apa namanya
inkonsistensi dari datanya, jadi metodenya menyebutkan apa, kemudian hasilnya menyebutkan apa, seperti itu. Terus figur-figurnya yang terlalu generik, terlalu bersih, seperti terlalu sempurna untuk penelitian yang seperti itu. Ada indikasi-indikasi juga kuat seperti uh, assembly error dari AI-nya seperti copy paste conclusion, kemudian masih ada template-template AI yang memberikan petunjuk bahwa di sini lokasi kamu akan menempatkan reference seperti itu. Iya. Lalu kalau kemarin kan juga Mbak Dwi sudah menyampaikan ya juga untuk kecurigaan dan temuan-temuan tersebut juga ke pihak organizernya, begitu ya Mbak Dwi. Em, Sampai dengan hari ini, apakah Mbak Dwi juga dapat ada updates dari organizer misalnya terakhir infonya apakah seperti apa nih untuk mereka menanggulangi kasus dugaan kemarin ini? Jadi di hari ketiga setelah presentasi oral yang disampaikan oleh Mbak P, saya kemudian menemui Mbak P sebenarnya untuk menanyakan poster-posternya, untuk minta ditunjukkan poster-posternya, minta jelaskan figur-figurnya. Namun pada saat itu Mbak P tidak bisa menjelaskan sama sekali dan mengakui bahwa dirinya tidak membuat poster-poster tersebut, tapi semua poster-poster tersebut di-generate, ini bukan bahasa yang saya pakai, bahasa yang beliau pakai, oleh leader mereka gitu. Akhirnya saya mengajaknya ke registration desk, melaporkan secara lisan kepada panitia, dan panitia mengecek nama-nama yang untuk presentasi-presentasi di poster, author-author di poster tersebut, dan ada 4 nama yang penerima travel grant seperti itu. Pada saat itu masih 3 nama disebutnya, 3 nama penerima travel grant. Namun setelah melaporkan 2 hari kemudian di hari Kamisnya, saya kembali datang ke registration desk-nya untuk meminta konfirmasi bagaimana laporan yang saya kirimkan. Kemudian ternyata disampaikan bahwa ada 2 presentasi lagi yang seharusnya disampaikan oleh nama-nama yang saya laporkan tersebut, tidak ada sama sekali yang datang mempresentasikan, sehingga di situ dikonfirmasi ternyata ada 4 nama penerima travel grants, termaksud Mbak P-nya dan 3 temannya yang disclaimer, saya nggak tahu apakah orang yang nyata atau fiktif atau ada pencatutan ya. Kemudian pada saat itu organizernya, panitianya memberikan informasi ke saya bahwa mereka ini tidak akan diterima request reimbursement-nya, namun mereka tidak melakukan langkah yang lebih jauh karena kuasa mereka hanya dengan menolak reimbursement gitu. Nah, ternyata setelah kejadian beberapa hari kemudian, 2 hari yang lalu saya menerima email dari organizer yang menyatakan bahwa mereka menerima email juga dari Mbak P-nya menyatakan bahwa saya melakukan pemboikotan personal, sehingga mereka untuk yang hadir, karena Mbak P-nya sudah hadir juga di conference secara fisik, untuk travel grant dia akan dilanjutkan, namun untuk nama-nama yang lain yang dipresentasikan oleh Mbak P-nya harus dikonfirmasi lagi oleh orang yang sama. Saya sudah menyampaikan, meneruskan informasi tersebut ke teman-teman yang merasa dicatut namanya, dan terakhir update yang saya terima seperti itu. Oke, berarti masih berjalan ya sepertinya ya Mbak Dwi, karena mungkin Masih, dari pihak panitia pun juga mereka pasti masih melakukan cross check begitu ya bisa dibilang Mbak Dwi. betul. Lalu terakhir ini kan juga em, ada juga nih Mbak yang ramai gitu ya di X lain juga ini disebut sebagai banyak yang bilang ini mafia conference begitu, dan apakah ini sebenarnya adalah modus lama yang sudah terjadi tapi baru tercium di publik sampai dengan sekarang, atau bahkan terakhir juga dari pihak Mbak P itu ada juga bahkan ada pencatutan nama dari Ibu Rivaldinya dalam conference-conference itu. Mbak Dwi melihatnya seperti apa? Kalau saya, sejujurnya saya tidak bisa memberikan opini begitu ya terkait konferensi lain yang dihadiri oleh orang-orang yang sama ini. Namun memang banyak saya mendapatkan informasi-informasi yang dikirimkan ke DM saya terkait hal tersebut. Namun bukan kapasitas saya untuk menilai seperti itu, karena itu bukan bidang bidang penelitian saya seperti itu. Oke, kalau yang terakhir Mbak Dwi, kalau kita kan tahu ya kemarin Mbak Dwi terakhir dari pihak yang bersangkutan mereka sudah sempat memberikan post klarifikasi dan permintaan maaf
Lalu juga, tapi tidak lama langsung di take down dan akun Instagram sosial media dari mereka juga sekarang tidak bisa di reach out begitu atau di deaktifkan gitu. Terakhir komunikasinya kami sempat dengar dari Mbak P ini sempat me-reach out Mbak Dwi, seperti apa komunikasinya Mbak? Betul, kemarin atau 2 hari jadi saya lupa. 2 hari yang lalu Mbak P-nya mengirimkan DM ke saya, menyatakan permohonan maaf. Kemudian saya lihat, oh ini akun yang aslinya, akun awalnya dia yang katanya di ban ya. Jadi kemudian saya mempersiapkan respon, tidak langsung saya respon seperti itu. Saya mempersiapkan dulu respon karena dia meminta saran sebaiknya seperti apa. Kemudian saya mempersiapkan respon yang ketika saat bermaksud saya kirimkan responnya, ternyata Instagram account tersebut udah hilang lagi seperti itu. Jadi respon tersebut belum bisa saya sampaikan ke dia. Berarti memang dari pihak beliau sudah memberikan permohonan maaf begitu ya Mbak Dwi ya. Tapi Ya, memang cuman lalu belum bisa ada komunikasi lagi ya, berarti ya Mbak cuman Dwi. memang Hmm. permohonan maaf itu kan Hmm. bukan ke saya ya, Hmm. bukan ke saya dan teman-teman saya gitu. Karena ini kan kasusnya sudah tidak hanya saya pribadi dan teman-teman yang lain yang merasa merasa marah, dan sudah publik yang merasa marah gitu. Jadi saya sampaikan juga sebenarnya, yang walaupun tidak bisa saya kirimkan, Ya. bahwa permohonan maaf itu tidak bisa cuman kepada kami, karena yang dibawa adalah nama Indonesia secara keseluruhan, bukan nama kami yang dicatut, bukan institusi kami yang dicatut, namun beberapa institusi lainnya, beberapa nama lainnya yang iya atau tidak dicatut, dan publik yang juga warga Indonesia yang dibawa nama negaranya ke konferensi internasional yang kemudian jadi bahan gurauan peserta pada saat itu. 2 atau 3 nama yang terindikasi di sosial media itu diduga melakukan dalam tanda akademik, dalam tanda kutip apa ya namanya ya, pelanggaran etika akademik di dalam konferensi internasional, termasuk kalau indikasinya yang disangkakan di media sosial itu kan pemalsuan data dan lain-lain. UNY saat ini mengambil sikap mendalami data sebaik mungkin, sejelas mungkin, karena memang dari nama-nama itu di database kami ada nama yang sama. Hanya yang kami sedang dalami itu apakah nama-nama itu memang benar alumni kami. Salah satu nama misalnya Mas Rivaldi, di database kami itu lulusan S1 Matematika. Tapi di karya-karya yang disampaikan di sosial media, yang katanya masuk Scopus dan lain-lain, itu ternyata di situ tertulis sebagai Departemen Transplantasi Hati UNY. Kami di UNY belum punya departemen itu. Kedokteran kami belum sampai ke departemen itu. Dan itu di UNY memang sekali lagi nama itu terregister sebagai alumni matematika, kok karyanya seperti ini. Nah ini kami pantas, mohon maaf, kami layak untuk meng-cross check ulang. Insya Allah kalau pihak kementerian sudah kontak langsung kalau tidak salah dengan Pak Rektor, dan ini kami memang membentuk tim kecil, dan nantinya insya Allah pasti kami koordinasi dengan kementerian juga, karena nama-nama yang digunakan oleh nuwun sewu beberapa orang ini kan bukan hanya UNY ya, ada beberapa nama universitas besar juga yang digunakan di situ, termasuk yang diklaim sebagai alumni dan lain-lain. Nah itu yang akan kita telusuri. Pasti kalau tidak salah kemungkinan besarnya arahnya adalah akan ada tim kecil ya dengan UNY, kementerian, UNY dan Irjen mungkin untuk menelusuri itu. Iya. Selain Mbak Dwi nih, kemudian dengan teman-teman yang lain juga, apakah ada pihak lain yang juga me-reach out begitu ya Mbak Dwi setelah kasus ini viral begitu? Apakah mungkin dari pihak, karena kita dengar juga dari pihak Mendikti Buka Suara terkait itu, lalu juga dari ID dan juga beberapa peneliti juga ikut speak up soal ini gitu. Apakah ada yang sempat membuka komunikasi dengan Mbak Dwi terkait dengan kasus ini? Secara institusi tidak ada ya, tapi sebelum saya bilang tidak ada, saya belum mengecek semua DM Instagram. Jadi sejauh yang saya tahu sampai saat ini, dari institusi belum ada seperti mungkin kementerian atau universitas-universitas yang merasa dicatut. Namun
memang saya mendapat pesan-pesan gitu, DM terus WhatsApp dari teman-teman yang di dunia klinisi di bidang-bidangnya untuk menyampaikan konferensi-konferensi yang juga mereka hadiri dan dihadiri oleh orang-orang ini gitu, seperti itu. Oke, karena memang masih berjalan ya sepertinya Mbak Oh Dwi ya, ya. Ya. ada LPDP juga ternyata menghubungi karena dua nama yang saya laporkan tersebut terafiliasi LPDP, satu alumni, satu awardee. Cuman untuk yang Mbak P-nya sudah dinyatakan alumni, jadi sudah bukan di kuasa LPDP-nya lagi gitu ya. Namun yang satu namanya lagi yang awardee LPDP itu mereka masih mendalami karena ada kemungkinan pencatutan nama seperti itu. Berarti kalau dari LPDP sendiri, reach out Mbak Dwi itu sifatnya klarifikasi atau meminta tuntutan kronologi lagi atau sejauh apa Mbak? Ya, jadi mereka meminta kronologi, penjelasan kronologi, dan juga meminta saya mengirimkan laporan tertulis terkait hal ini. Jadi bisa agar mereka punya dasar untuk mendalami kasusnya. Oke, berarti masih berjalan juga nih ya di LPDP ya Mbak. Iya. Sekiranya nanti ada update lagi nih bagaimana klarifikasi dari LPDP atau mungkin kementerian lainnya juga atau bahkan institusi dan universitas yang tercatat juga di situ. Nah, Mbak Dwi terakhir, ini kan ramai sekali ya Mbak menjadi sorotan publik gitu. Bahkan bukan cuma di Indonesia aja, tapi bahkan dunia global pun juga ikut menyoroti begitu. Bahkan karena memang kejadian ini dinilai dan dianggap bisa mencoreng integritas akademik dari peneliti-peneliti Indonesia gitu, dan bahkan kekhawatirannya adalah ke depannya apakah nanti peneliti di Indonesia ini syaratnya diperketat atau untuk conference-conference yang selanjutnya ini menjadi kekhawatiran bersama begitu ya Mbak Dwi. Harapan dari Mbak Dwi dan teman-teman yang lain seperti apa? Saya pribadi harapannya sebenarnya harusnya sudah ada mekanisme dari pemerintah kita, baik itu melalui Kemendikbud maupun Kemenristek yang meranahi bidang ilmiah dan juga pendidikan di Indonesia untuk pengawasan seperti itu, untuk menghindari kasus-kasus di mana yang membuat kita menjadi salah satu negara salah satu negara yang berada di ranking paling atas untuk penarikan karya ilmiah gitu, karya ilmiah yang di retract gitu. Ini sebenarnya merusak reputasi juga dan kredibilitas peneliti-peneliti Indonesia lainnya, karena di dunia penelitian, dunia sains itu kan reputasi dan kredibilitas peneliti itu harga yang tidak bisa dia beli gitu. Kemudian namun jika ada hal-hal yang melukai kredibilitas tersebut, yang merusak reputasi tersebut, susah sekali untuk dibangun. Jadi untuk membangun reputasi itu sangat susah, namun bisa hancur karena hal-hal kecil seperti itu. Ya. Dan harapannya sih dari pemerintah punya mekanisme lah untuk bagaimana untuk pelaporan, terus kemudian pemeriksaan, dan juga penindakan seperti itu. Ya, kita sama-sama berharap ya Mbak Dwi juga kasus ini bisa menjadi awal mula pembenahan juga dan jadi evaluasi pastinya untuk kementerian atau mungkin institusi yang terkait juga sekiranya bagaimana supaya kasus ini tidak terulang lagi dan penyelesaiannya nantinya seperti apa juga pada akhirnya. Oke, Mbak Dwi, kita masih sama-sama kawal kasus ini akan berakhir seperti apa dan ada update lagi seperti apa ke depannya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dwi untuk waktunya. Salam untuk teman-teman peneliti lainnya. Terima kasih Mbak. Hingga video ini dibuat, kita masih belum bisa berkomunikasi langsung atau mendapat respons dengan salah satu orang yang diduga membuat riset palsu dalam konferensi internasional di Copenhagen. Namun sejumlah pihak yang diduga tersebut juga telah melakukan klarifikasi melalui sosial media yang sekarang juga ternyata telah diturunkan.